Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita, pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sebagaimana undangan yang disampaikan, kita akan mengaji. Karena kalau saya lihat jadwalnya tiap Rabu ada kajian subuh, salah satunya di pekan ke-3, insya Allah bersama saya, karena ada kajian tematik Quran, kemudian ada kajian fikih dan macam-macam, lalu kemudian minta untuk ngaji bersama, dan saya akan insya Allah mengambil yang ringan-ringan saja, tapi insya Allah nilainya sangat baik karena kita akan ngaji hadis Arba'in An-Nawawi ya, atau Arba'in An-Nawawiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rabu kemarin atau Rabu yang akan datang akan membahas tafsir, insya Allah kita akan mengkaji hadis tapi lebih kepada matan ya, isi hadis ya, karena dalam hadis kan ada riwayat, ada diroyah. Jadi kalau riwayat itu mengkaji sanad, urut-urutan sumber hadis itu sehingga sampai kepada kita, yang diurut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan lebih menarik kalau kemudian dikaji di kampus dalam pengertian sebagai kajian murni. Dan itu tentu akan menjadi bagiannya para alim, para ulama untuk terus mengkajinya agar nanti yang sampai kepada umat itu adalah betul-betul hadis yang sudah tertasheh, tersaring dengan baik. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nanti tidak akan membahas ke sana karena kemudian banyak ilmu yang harus kemudian kita geluti kalau kemudian harus sampai membahas ke sana, karena nanti akan ada yang namanya rijalul hadis. Dalam rijalul hadis atau ilmu tentang orang-orang yang terlibat dalam munculnya, lahirnya sebuah hadis yang sampai ke kita. Nanti ada ilmu al-jarh wa ta'dil untuk menilai kecacatan atau keadilan seorang perawi. Nah, ini kan kemudian membutuhkan ilmu yang sangat banyak, dan itulah yang kemudian nanti kita sampai punya kesimpulan ilmu hadis adalah ilmu yang amat sangat teliti karena kemudian tidak pernah menggunakan perkiraan. Nah, kalau arkeologi kan perkiraan. Nah, sebuah peristiwa ini diperkirakan tahun ini dan ini. Tapi kalau ilmu hadis dia tidak bisa perkiraan, harus dengan kepastian. Pasti pun harus dinilai dobit atau tidaknya seseorang, ya, kecerdasannya seperti apa sehingga dia bisa meriwayatkan hadis ABCD, sehingga kemudian orang yang memiliki hafalan yang kurang bagus akan ditolak riwayatnya, apalagi pernah diketahui lupa menyampaikan sesuatu. Belum lagi nanti kalau kita sudah bicara al-jarh wa ta'dil, kecacatan dan keadilan seorang periwayat, sehingga dalam kisah disebutkan sebuah hadis itu bisa ditolak hanya gara-gara diriwayatkan oleh orang yang pernah menipu kuda. Coba, bukan nipu orang, Pak, hanya nipu kuda. Dia alim, Pak, tapi kemudian ketika memasukkan kudanya ke kandang dia kesulitan.
Dengan berbagai macam cara dikejar dia susah, maka akhirnya kemudian dia punya ide untuk kemudian mengisi embernya dengan pasir dan bebatuan kecil lalu digoyang-goyang di dalam kandang. Akhirnya kudanya masuk karena kuda itu mengira adalah makanan. Begitu pernah melakukan seperti itu, riwayatnya ditolak karena dianggap bagaimana mungkin binatang yang memberikan pertolongan kepada dia tiap hari, menjadi sarana dia mendapatkan penghasilan tiap hari, kok ditipunya. Begitu loh, coba. Hanya karena begitu. Apalagi kalau kemudian pernah nipu macam-macam, tambah rumit lagi kemudian untuk diterima. Ini betapa telitinya sebuah hadis. Tapi kita tidak akan mengkaji itu, tapi kita akan membahas matannya saja. Itu pun saya ambilkan pada kitab yang bukan yang usul, tapi yang far'iyah. Karena kalau kitab induk, kitab primer, Bukhari, Muslim atau Kutubus Sittah itu pengajiannya mestinya rutin karena kita hanya sebulan sekali. Maka kemudian kita ambil yang far'iyah, yang sekunder, yang kitab yang ditulis oleh ulama yang merujuk kepada kitab induk, sehingga kemudian memudahkan buat kita. Maka salah satunya adalah karya Imam An-Nawawi yang beliau menulis kitab itu Arba'in An-Nawawi. Maka disebut dengan Arba'in An-Nawawi karena ditulis oleh Imam Nawawi, karena nanti ada kitab Arba'in yang lain ya, yang itu ditulis langsung merujuk kepada kitab induk. Sehingga bagi kita yang awam begitu tidak perlu meneliti dan menelisik lebih jauh kesohihan hadis ini, karena beliau sudah memilihkan dari kitab induk dan kemudian beliau ambil dan kemudian beliau tuliskan. Nah, itulah kenapa kemudian hadis Arba'in An-Nawawi itu menjadi masyhur, menjadi banyak dikaji di kalangan umat karena sudah melalui proses yang sangat indah, sehingga kita itu Arba'in An-Nawawi itu ibaratnya adalah kitab siap saji. Ya, di mana kita tidak perlu menelisik lebih rumit urut-urutannya, dan itulah jasa para ulama kita yang sangat luar biasa yang membuat kita itu tinggal menyantapnya dengan baik. Itu pun kemudian oleh para ulama berikutnya diberikan syarah, diberikan penjelasan agar lebih mudah kita pahami. Jadi kalau kemudian kita belajar yang dimaksud kemudian mari kembali kepada Quran dan hadis, itu maksudnya begini, bukan langsung merujuk sendiri, nanti kita akan kewalahan. Tapi misalnya beliau Imam An-Nawawi itu menulis kitab Arba'in, meskipun nanti Arba'in artinya 40 tapi faktanya 42 ya, karena nanti beliau merujuk tentang pentingnya mengerti setidaknya 40 hadis itu. Ini adalah kitab yang sudah disusun semikian rupa, yang merujuk pada kitab induk Kutubus Sittah misalnya, dan kitab induk itu sudah ditulis oleh para ulama sedemikian rupa dari hasil penyaringan, penyeleksian yang sedemikian rupa, sehingga nanti kita hanya akan bicara matan atau materi bunyi teks hadisnya, tidak mengkaji sanad riwayatnya. Biarkan sanad dan riwayat itu dikaji oleh kampus anak-anak yang mengambil jurusan tafsir hadis. Itu nanti mereka yang akan mengkaji dan menelitinya. Karena kalau kemudian kita bukan dalam tanda petik ya, mensibukkan diri pada ini, nanti kemudian malah tidak sampai kepada matannya. Nah, biar menjadi wilayahnya para alim, para akademisi di bidang itu, akademisi di bidang tafsir, di bidang hadis, ulumul hadis dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu gambaran sekilas hingga kita nanti ngaji tentang matan atau teks atau bunyi hadisnya, bahwa kemudian nanti akan ada sedikit pengantar dari setiap hadisnya yang supaya memperjelas kedudukannya saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai salah satu sumber rujukan kaum muslimin setelah Al-Quran, yaitu Al-Hadis atau yang juga sering disebut dengan As-Sunnah,
Ini lagi-lagi dalam keilmuan hadis yang tadi saya sebut di awal itu memiliki banyak istilah. Kadang-kadang Al-Quran dan Al-Hadis, tapi ada yang menyebut Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kata As-Sunnah di sini dia dimaknanya adalah Al-Hadis. Ya, Bapak Ibu sekalian, sementara hadis sendiri disebut sebagai qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Ucapan atau qauliyah, kemudian tindakan atau perbuatan fi'liyah Nabi atau takririyah, ketetapan atau sikap Nabi terhadap sesuatu. Yang itu kemudian disebut dengan hadis atau sebagainya menyebutnya dengan as-sunnah. Ya, karena kata sunnah sendiri bisa beragam. Ketika disebut oleh ahli fikih, sunnah itu berarti yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu kalau sunnah dalam pengertian ahli fikih atau ilmu fikih. Nanti ketika bicara sunnah oleh ahli sirah, ahli sejarah, sunnah itu bermakna tradisi. Ya, jadi setiap kebiasaan, jadi sunnah Nabi itu dimaknai sebagai tradisi Nabi. Jadi as-sunnah itu berarti bermakna tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Ya, yang itu nanti bisa berimplikasi hukum atau tidak sama sekali. Ya. Jadi ada yang nanti tradisi-tradisi. Jadi mari kita hidupkan sunnah Nabi, itu maksudnya tradisi-tradisi Nabi, bukan yang hukumnya sunnah, ya. Bukan yang disebut hadis, gitu ya. Kan kita sering mengatakan mari kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu tradisi-tradisi, bukan yang hukum-hukumnya sunnah, bukan. Tapi suatu yang menjadi tradisi. Secara bahasa sunnah itu berarti dia makna tradisi. Seperti misalnya pada sabda Rasulullah, man sanna sunnatan, barang siapa memulai sebuah sunnah, sebuah tradisi, sunnatan hasanatan, tradisi yang baik, nah itu, maka kemudian ini tidak bisa diartikan dengan hadis, gitu ya. Karena ini bermakna tradisi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai tradisi yang baik, kebiasaan yang bagus, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala dari tradisi yang baik itu dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebiasaan baik itu. Jadi di sini as-sunnah menjadi bermakna, as-sunnah berarti menjadi makna tradisi, bukan hukumnya sunnah. Tapi kalau kemudian kita tanya, qobliyah subuh itu hukumnya sunnah. Sunnah itu dia bermakna yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Menurut sunnah Rasulullah, barangkali itu yang dimaksud adalah hadis. Apakah itu ucapan atau perbuatan atau pensikapan. Yang itu nanti kata kedua, yang kedua, tradisi itu, sunnah-sunnah Rasulullah, tradisi-tradisi Rasulullah itu bisa nanti ada yang berimplikasi hukum, ada yang tidak. Ya. Karena bisa jadi tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah itu adalah kebiasaan beliau sebagai orang Arab, atau kebiasaan beliau sebagai orang yang hidup di zaman itu. Itu kan kemudian apakah kemudian dia harus kemudian diikuti atau tidak, itu nanti ada penjelasan apakah itu yang dilakukan Nabi itu ada dukungan ucapan Nabi atau tidak. Misalnya Rasulullah itu memanggil istrinya, memanggil Aisyah ya Humairah, itu kan sunnah Rasulullah, ya. Atau kemudian beliau kalau begini menjadi begini, kalau begini itu banyak kan. Kalau tidur miring kanan,
kalau misalnya, lah itu nanti apakah itu hanya dalam bentuk perbuatan Nabi atau adakah dukungan ucapan Nabi yang memerintahkan begitu? Nabi kemudian suka memakai baju putih, kan begitu kan? Terus itu sehingga nanti kalau berimplikasi hukum, apakah kemudian kita yang orang Indonesia yang berpakai peci hitam itu berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah atau tradisi Rasulullah atau tidak? Nah itu kan nanti sampai ke sana. Maka kemudian ketika kita bicara hadis dalam kajian ini, yang dimaksud hadis adalah ucapan, perbuatan, dan pensikapan Nabi terhadap sesuatu. Hadis yang kemudian dimaknai sebagai sunnah di sini dalam dengan hadis dalam pengertian sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, orang kemudian sering bertanya, Bapak Ibu sekalian, tapi meskipun para ulama sudah menyeleksi sedemikian rupa, kok faktanya ada hadis palsu sampai ke kita, kan begitu. Bahkan kadang-kadang sampai ke kita itu adalah hadis palsu yang di kitab hadis palsu tidak ditemukan. Luar biasa kan? Jadi di kita itu ya, kalau zaman dulu itu orang mengumpulkan, mengkodifikasi, menjadikan satu sebuah kitab tentang kumpulan hadis-hadis palsu. Tapi kemudian konon, saya sih belum melakukan penelitian lebih lanjut, konon kemudian di Indonesia itu sampai ada dikenal sebagai hadis, tapi itu ternyata hadis palsu, dan di kitab hadis palsu pun nggak ditemukan. Luar biasa ya. Itu nanti kita lihat contoh misal. Tapi begitu sampai ada pernyataan seperti itu, lalu bagaimana kita menyeleksinya? Nah, kan? Apakah tidak sebaiknya, ini kan ada yang ghulu, berlebihan, karena faktanya hari ini sudah ditemukan hadis palsu, masih ditemukan hadis palsu, padahal para ulama sudah sedemikian rupa menyeleksinya, apakah tidak sebaiknya nggak usah dipakai saja? Nah, kan sampai ada orang yang begitu sehingga kemudian dia hanya meyakini kebenaran itu hanya pada Al-Quran, tidak mau. Nah, sehingga ketika ada sudah bentuk majelis kajian hadis, dia sudah nggak mau datang. Enggak, kalau mau ya kajian Quran, tidak mau kajian hadis. Nah, alasannya karena sampai sekarang masih ditemukan hadis palsu. Mestinya kita ya bersyukur. Kenapa hari ini ditemukan hadis palsu? Karena para ulama kita dulu sudah mengumpulkannya. Ya, yang beredar di masyarakat itu dikumpulkan sedemikian rupa, ini yang palsu. Kumpulan hadis-hadis palsu, sehingga malah kadang-kadang perlu mungkin ada kajian membahas hadis palsu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, lalu apakah kemudian tidak sebaiknya supaya kita tidak bingung disingkirkan saja sekalian? Nah, sehingga kemudian muncul kelompok yang disebut ingkarus sunnah, menolak sunnah. As-sunnah di sini adalah hadis ya. Disebut dengan ingkarus sunnah, menolak hadis, sehingga karena dia memahami betapa masih banyaknya beredar hadis palsu sehingga kemudian tidak bisa dipedomani. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, para ulama itu sering membuat perumpamaan ringan. Kalau kemudian kita menemukan hadis palsu, lalu kemudian tidak mau menggunakan hadis sama sekali, itu apakah tidak sama dengan orang yang punya kutu di kepala, maka kemudian biar kepalanya nggak kutuan, maka kepalanya yang dipenggal, kan gitu. Orang yang kemudian menolak hadis hanya gara-gara ada hadis palsu, itu diumpamakan orang yang di kepalanya ada kutunya. Bukan kutunya yang dihilangkan, bukan rambutnya yang dibersihkan, tapi malah kepalanya sekalian yang dipotong. Nah, itu cara berpikir tentu yang sangat tidak logis.
Nah, maka kita itu mestinya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada para ulama, karena kemudian ulama ada yang berkecimpung secara khusus, secara spesifik, mencoba memilah-milah, merunutkan, membantu kepada umat agar kemudian umat tidak tertipu, tersesat dengan munculnya orang-orang yang sengaja membuat hadis palsu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari ilmu tadi yang disebut ilmu riwayah itu, kepalsuannya atau kemauduannya bahkan atau setidaknya kedhaifannya itu kadang-kadang bukan semata-mata, terutama yang dhaif ya, yang lemah, bukan semata-mata pada teksnya, tapi hanya karena kemudian dibawa, disampaikan tadi oleh seseorang yang dianggap memiliki cacat, baik karena hafalannya, karena akhlaknya yang kurang bagus dan sebagainya. Maka nanti ada ulama yang menyebut ini dhaif, ada yang ini menyebut dhaif jiddan, lemah sekali, ada yang menyebut hanya lemah karena kemudian dari sumber lain ditemukan teks yang sama tapi disampaikan oleh yang kedhabitannya, kecerdasannya, kealimannya, kejujurannya diakui. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira kedudukan hadis, kenapa kemudian kita tetap bicara hadis di samping Al-Quran? Karena kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dijelaskan atau bahkan mungkin tidak bisa diamalkan kecuali harus dengan membuka hadis-hadis yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang contoh ringan adalah perintah sholat, aqimus sholat, tegakkan sholat. Tapi kita tidak akan pernah menemukan rinciannya tentang kaifiyah tata cara sholat kecuali mau tidak mau harus membuka kitab hadis. Nah, nanti ada, kalau dalam hal fikih nanti ada kitab yang kecil, yang tadi yang far'i, yang sekunder, bukan yang pokok. Itu misalnya pada kitab, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, sebenarnya agak tebal tapi termasuk bagian yang far'i, namanya Bulughul Maram. Ya, kitab hadis, kumpulan hadis tentang ibadah, itu lengkap. Tapi ya juga hanya disebut hadis. Di situ nanti masih butuh penjelasan syarah para ulama tentang misalnya sujudnya Rasulullah. Maka apakah ketika sujud itu tangan dulu atau kaki dulu? Tapi yang jelas nggak ada yang berdebat apakah kepala dulu, nggak ada. Ya, yang ada hanya apakah kakinya dulu yang nempel ke lantai atau tangannya dulu. Misalnya itu nanti di Quran kan jelas tidak mungkin membahas itu. Nah, kan itu hanya akan kita ditemukan di kitab hadis pada perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya pada ucapan hanya disampaikan janganlah engkau sujud seperti unta duduk. Nah, maka kemudian orang melihat sebenarnya unta itu ketika berdiri menuju duduk itu lututnya dulu atau lutut belakang atau lutut depan. Karena lutut depan kan dianggap tangan, lutut belakang dianggap kaki. Nah, apakah yang nempel ke lantai dulu itu lutut depannya atau lutut belakangnya? Nah, itu kan kemudian nanti melahirkan fikih, pemahaman terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau jangan sujudnya seperti duduknya anjing. Nah, seperti apa itu? Nah, maka kemudian itu ada di fikih. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita memahami ini, kenapa kita mau tidak mau harus menerima hadis dan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada ulama, karena para ulama kita sudah menseleksinya sedemikian rupa sehingga sampai kepada kita yang sahih. Karena tadi tidak bisa ayat-ayat Quran untuk diamalkan kecuali harus dengan membuka hadis. Membuka hadis pun nanti masih butuh penjelasan para ulama. Sehingga yang dimaksud kembali kepada Quran dan hadis ya ke situ itu. Ya, karena kesulitan kalau kemudian kita
membuka sendiri lalu kemudian mencoba menafsirkan sendiri. Sudah ada, kalaupun kita mencoba menafsirkan itu pasti sudah ada tafsir sebelumnya oleh para ulama-ulama kita. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada banyak hal yang tidak bisa diamalkan dari sabda Rasulullah kecuali dengan melihat hadis-hadis Rasulullah. Perintah Quran hanya warka'u ma'ar-raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Fasjudu, sujudlah kamu. Tapi bagaimana ruku', bagaimana sujud, tentu hanya bisa kita temukan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari para ulama. Urutan ini ingin saya maksudkan adalah bahwa insya Allah nanti hari ini dan pekan-pekan bulan-bulan yang akan datang yang akan saya sampaikan kedudukannya hanya sampai di sini. Ya, sampai di sini. Saya tidak boleh berpretensi, apalagi kemudian meyakini inilah yang saya ketahui dari Quran dan hadis, tidak. Jadi prosesnya seperti itu. Dari Quran kemudian dijelaskan oleh hadis, dijelaskan oleh para ulama. Dan insya Allah yang saya jelaskan hanyalah menjelaskan ulang, menjelaskan ulang apa yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Begitu urut-urutannya, supaya kemudian kita satu dalam mengkaji ilmu lebih tawadhu, lebih rendah hati. Yang kedua lebih menghormati, menghargai para guru dan para ulama kita yang sudah bersusah payah untuk kemudian mengkodifikasi, mengumpulkan, kemudian sampai kemudian pada hasilnya pada Arba'in Nawawi itu, kemudian pada syarahnya. Jadi syarah Arba'in Nawawi ngambil dari induk dari Al-Quran, dan begitulah Bapak Ibu sekalian. Menurut saya untuk agar rendah hati itu sampai di situ sesungguhnya kita belajar agama, memahami bahwa kemudian nanti ada dalam tanda petik koreksi pemahaman karena menyesuaikan kondisi. Itu pun alat koreksinya sudah dibuatkan oleh para ulama kita terdahulu, yang nanti dalam ilmu usul fikih itu yang ada yang namanya qiyas. Misalnya sebuah peristiwa, sebuah peristiwa, lalu kemudian peristiwa ini tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman Nabi, apalagi kan jauh banget. Tapi ini peristiwa yang perlu penjelasan hukumnya bagaimana. Maka kemudian para ulama kita mencoba mencari rujukannya kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, lalu kemudian penjelasan para ulama terdahulu tentang kasus ini dengan cara melihat apa? Ilatnya, alasan hukumnya, alasan yang melahirkan itu. Lalu kemudian karena nanti ada kesamaan alasan, ada kesamaan ilat, maka kemudian dia dihukumi seperti peristiwa yang dahulu. Contoh misalnya, alat kontrasepsi misalnya. Dulu tentu di zaman Nabi tidak ada yang namanya spiral, tidak ada yang namanya ini, tidak ada yang namanya vasektomi, tubektomi dan sebagainya. Tapi kemudian kenapa muncul alat ini? Ini kan dalam rangka, dalam tanda petik secara nasional, secara global menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalam konteks yang lingkup yang kecil secara mikro itu dalam rangka dia ingin hubungannya dalam rumah tangga tetap berjalan dengan normal, dengan baik, tapi tidak ingin punya anak yang banyak, kan begitu. Ingin hanya cukup 2 saja misalnya. Maka kemudian ini alat-alat ini di zaman Nabi tidak ditemukan. Tapi alasan untuk tidak punya anak lalu kemudian ditarik di zaman Nabi, ternyata ada. Di mana seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah bahwa beliau itu secara manusia laki-laki normal, tetapi dia merasa berat kalau anaknya banyak. Maka kemudian alasan ini di zaman Nabi lalu kemudian muncul yang namanya azl,
Kemudian azl ini dijadikan hukum untuk menghukumi peristiwa baru karena alasannya sama. Wah, ini sudah dikerjakan oleh para ulama dulu. Lalu kalau kemudian kita bisa berhukum seperti itu karena ilmu alatnya, metodologinya sudah dibuatkan. Nah, itu para ulama kita kan begitu itu. Kita bisa menghukumi seperti yang saya ucapkan ini karena saya mempelajari metodologi yang sudah pernah disusun oleh para ulama terdahulu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks masker ini saya berikan contoh-contoh dulu supaya kemudian nanti kita mengkaji hadis itu tidak berpretensi seakan-akan ketemu Rasulullah itu. Ya kan begitu ya. Bukan jadi penafsir hadis atau seakan-akan lebih pintar dari para ulama terdahulu, tapi hanya semata-mata kemudian kita dengan urutan-urutan seperti tadi. Contoh kasus berikutnya misalnya masker atau kemudian sholat berjarak atau yakin kita nggak ketemu zaman Nabi yang namanya istilah pandemi COVID-19 dan namanya jelas tidak ada, jelas tidak kita temukan. Sementara kita menghadapi kasus itu. Lalu bagaimana menghukumi peristiwa ini yang apalagi kemudian dalam tanda petik berhadapan bagi orang-orang tertentu, berhadapan dengan negara, berhadapan dengan pemerintah. Sementara pemerintah punya kebijakan begini, menurut dia, pemahaman dia, ya kan, kalau kemudian dia tidak menggunakan seperangkat ilmu yang sudah disusun oleh para ulama akan berkata begini, ke masjid kok dilarang? Matikan urusan Allah. Akan berkata, dan itu banyak yang berkata begitu. Mati urusan Allah. Kenapa ke pasar nggak takut, ke masjid jadi takut? Nah, itu kalau orang nggak pakai, kalau menurut pemahaman sekilas kita akan ikut membenarkan, Pak. Ke masjid, ke pasar pasar nggak ditutup. Kenapa masjid ditutup? Kenapa di sana boleh tidak berjarak, tapi kenapa di masjid malah berjarak? Malah dulu kan sempat malah suruh libur. Ya, itu kalau kemudian tidak menggunakan landasan ilmu yang cukup akan mengatakan ini mesti PKI ini, begitu, kan begitu. Dan suara itu ada kan? Suara itu ada. Ini PKI. Ini lama-lama kita nggak boleh sholat Jumat, lama-lama ditutup masjidnya. Nah, bisa begitu, ya. Meskipun orang dengan membuat indikasi-indikasi itu ya bisa diterima akal juga. Tetapi kemudian apakah kemudian maaf non sewu ya, majelis ulama kita, para ulama kita di Muhammadiyah, di NU apa sebodoh itu, begitu toh? Kan begitu toh? Maka kemudian kita teliti bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian peristiwa ini yang bahaya begini, peristiwa yang disebut pandemi, wabah itu ternyata pernah terjadi pada masa Rasul dan para sahabat. Nah, yang kemudian orang sekarang menyebutnya lockdown dan sebagainya, itu ternyata dalam hukum kiasnya ditemukan kisahnya pada masa misalnya ketika Umar bin Khattab datang ke Syam, ternyata beliau dihentikan oleh tokoh-tokoh Syam jangan masuk ke kota. Kenapa? Karena di kota sedang ada wabah. Umar berdiskusi. Singkat cerita, kesimpulannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali tidak jadi lagi masuk Syam. Sebagian tokoh berkomentar, kenapa kamu takut? Kenapa kamu lari dari takdir Allah? Ternyata kemudian Umar memberikan jawaban yang bisa menjadi pegangan kita hari ini. Umar bin Khattab menjawab, aku lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Apakah jika engkau menggembalakan kambing, lalu kemudian di lembah sana tandus, lalu di lembah sana subur, akan engkau bawa kemana kambing-kambingmu? Maka, oh tentu akan saya ke tempat sana. Itulah yang saya lakukan. Maka kemudian bukan kemudian mencelakakan diri dengan mengatakan, lah sudahlah,
takdirnya Allah, kalau mati ya mati, kalau ndak ya ndak, kan begitu. Tapi kemudian menjemput takdir Allah yang lainnya, maka kemudian itu yang kemudian dijadikan. Kenapa tidak Jumatan? Maka kemudian muncul istilah lockdown, istilah karantina dan sebagainya, berasal salah satunya dari sini. Jadi ketemu rujukannya. Dan itu nanti dalam ilmu hadis ini nanti akan masuk dalam hadis. Karena nanti hadis itu ada namanya hadis marfu, mauquf, maqtu. Ada yang riwayatnya peristiwanya sampai kepada Rasulullah, ada yang hanya sampai kepada sahabat, ada yang hanya sampai kepada tabi'in. Tapi dalam ilmu hadis ya semuanya juga bisa disebut dengan hadis. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kenapa tidak Jumat? Karena Rasulullah ternyata pernah mengingatkan ketika hujan badai untuk tetap tinggal di rumah. Nah, sehingga kemudian ada, kalau ini tambahan ulama kita yang baru, maksudnya generasi ini, mengomentarinya sangat indah. Kalau hujan air saja kita disuruh di masjid, ini ada hujan virus. Nah, itu apakah tidak lebih baik ada di rumah? Nah, maka kita temukan riwayat Ibnu Abbas tentang azan yang pernah mengganti hayya 'alas shalah dengan sallu fi buyutikum. Panggilan salat ke masjid diubah dengan perintah sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Sehingga bagi orang-orang yang ingin bersemangat ke masjid masih bisa bersolat di rumah karena berdasar ini. Tetapi kalau orang yang tidak punya semangat ke masjid, mendengar ini senengnya ra karuan. Alhamdulillah ono alasan ra ning masjid. Nah, kan begitu Pak ya. Jadi itu nanti dan sikap itu akan ada di muka bumi ini, ngono kuwi tetap ada. Di situ Bapak Ibu sekalian, seperangkat metodologi untuk memahami itu sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama kita, sehingga kemudian ketika kita memahami hadis Nabi, termasuk nanti tentang Arba'in An-Nawawi yang akan kita kaji itu Bapak Ibu sekalian, ya sampai di dalam konteks sampai di sini, ya, bahwa kita hanyalah mengulang, memahami dari apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita. Jadi kalau kemudian kita kemarin memutuskan untuk nutup masjid sementara di tempat-tempat tertentu, karena di tempat yang lain itu tetap jalan, Pak. Saya masih ketemu dengan masjid-masjid sejak awal pandemi sampai yang heboh kemarin itu belum pernah sekalipun menutup masjidnya, belum pernah sama sekali tidak Jumatan, belum pernah sama sekali merenggangkan softnya, karena memang tidak ada masalah apa-apa bagi mereka. Tapi kan itu nggak bisa berlaku umum, dan kita nggak boleh menyalahkan dia, itu nggak taat pemerintah. Enggak, karena dia memang tidak ada masalah apa-apa. Dan beliau menyatakan sampai hari ini alhamdulillah jamaah kami tidak pernah ada yang cerita terpapar. Ya karena memang tidak ada apa-apa di tempat dia. Jadi sofnya masih rapat, sholat Jumat ya berjalan, 5 waktu berjalan terus, tidak ada problem apa-apa. Ya karena memang di tempat itu tidak ada. Ya, ini kan saking luasnya wilayah Indonesia yang kemudian tidak bisa diberlakukan sama di setiap tempat. Nah, kenapa masjid kampus? Nah, karena kampus itu orang yang datang macam-macam ya, dari seluruh dunia, ya kan begitu. Maka kemudian hukum berbeda. Kita nggak bisa kemudian rasa wedi-wedi, ya kan begitu. Sehingga malah kalimatnya nggak enak lagi. Paling-paling sing teko babinsa, kan nggak bener kan begitu tuh. Bukan takut babinsa, bukan takut babin kamtipmas. Justru kita menghormati mereka kan agar sehingga kemudian ada kerjasama yang baik, kan begitu. Kenapa? Karena waktu itu ya supaya tidak menjadi fitnah. Sebab nanti kalau kemudian ada waktu itu ya ada kasus di pasar itu ya kemudian selesai. Tapi kalau kemudian terjadinya di masjid, nanti akan ada kisah klaster masjid dan itu akan heboh. Dalam hal tertentu akan digoreng sedemikian rupa untuk memfitnah
bahwa Muslim tidak taat prokes sehingga melahirkan begini. Ya di zaman ketika kayak begini kemudian harus lebih berhati-hati. Nah di situ Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami ini dengan bagus, nanti insya Allah Bapak Ibu, hadis sebagai salah satu sarana kita memahami Al-Quran. Untuk bisa mengamalkan Al-Quran perlu bantuan hadis kita pahami perlu bantuan para ulama yang telah menjelaskannya. Lalu kemudian untuk menghadapi kasus baru, para ulama sudah menyusun metodologinya sehingga kemudian kita tinggal menerapkannya ya. Misalnya ketika Quran bicara famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alai, ketika darurat ya kan. Kalau zaman itu para ulama kita memberikan contoh, misalnya di hutan tidak ada makanan kecuali daging babi yang ditemukannya, maka tidak ada pilihan lain, maka untuk survive agar tetap bisa hidup maka itu kemudian dimakan. Itu kan kemudian nanti muncul dikiaskan bagaimana misalnya orang itu tidak bisa selamat kecuali vaksin. Nah, misalnya begitu toh. Nah, sementara vaksinnya itu ada unsur babinya misalnya, sementara belum ditemukan yang lainnya kecuali hanya itu. Kan begitu toh. Nah, maka kemudian sehingga ketika para ulama mengatakan ini darurat, ini bukan sembarangan, ada metodologi yang digunakan yang disebut dengan usul fikih itu, yang kemudian para ulama kemudian memutuskan sesuatu. Termasuk masker kayak begini ini ya kan. Maka kan kalau orang melihat teks hadis saja berhenti, maka kemudian akan melihat kiriman video pendek. Masker kalau sholat dibuka karena itu makruh, coba baca hadis ini. Tidak boleh menutupi wajah, kan selesai begitu. Nah kalau teksnya begitu berhenti ya akan menjadi repot. Maka kemudian kita harus belajar tentang ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau punya putra yang kuliah di kedokteran, itu jangan sampai apalagi terus mengambil kedokteran gigi ya kan, pasiennya perempuan padahal anak kita laki-laki. Apa ya kemudian mohon maaf Ibu, kita bukan muhrim, saya periksa pakai tongsis ya, jangan sampai menyentuh kan misalnya karena haram saya menyentuh panjenengan. Loh itu kalau pakai teks murni akan begitu Pak ya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan kaidah dari hasil kajian para ulama terhadap teks-teks itu, nanti akan ketemu ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Gempa bumi, lalu kemudian banyak yang meninggal sebagai relawan, kok setiap buka bongkar-bongkar rumah kok ketemunya perempuan. Kalau tidak kita gendong dia mati karena akan kena runtuhan, tapi kalau kita gendong dia bukan muhrim kita, bukan mahram kita. Nah, itu kalau nggak ngerti, kalau pakai teks, jangan kau sentuh kulit yang bukan mahrammu, akan ditinggal Pak. Ya kan? Tapi kalau dia ngerti kaidah dari yang disusun oleh para ulama dari hasil meneliti Quran dan As-Sunnah itu, nanti akan berkata ini darurat, maka saya gendong, saya bawa, insya Allah tidak dosa sepanjang tidak berlebihan. Apa makna berlebihannya? Ya kemudian Mas sing tua-tua sampean ya, aku tak nganggu tuh sing nom-nom. Nah, misalnya kan begitu tuh, itu sekedar contoh. Ya, itu betapa Bapak Ibu sekalian pentingnya kajian hadis setelah kita mengkaji Al-Quran. Karena saya yakin ketika di pekan keberapa ada kajian tafsir, pasti saya harus mengatakan pasti ketika nanti mengaji tafsir pasti membuka hadis Pak. Bahkan tadi bukan hanya membuka hadis, tapi akan membuka syarahnya para ulama tentang hadis itu. Ya, karena tidak mungkin Quran diterjemahkan dengan atau ditafsiri dengan melepaskan hadisnya, dengan melepaskan syarahnya para ulama. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar awal ya,
kita belum masuk materi hadisnya satu persatu, tapi inilah kenapa kita perlu mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khususnya nanti kita akan mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi, karena ini kitab yang far'iyah yang ibaratnya ya makanan itu sudah dalam sajian yang kita tinggal menikmatinya, tidak perlu lagi meneliti sahihnya, dhaifnya, karena ini sudah diambilkan oleh para guru kita, para ulama kita, dipilihkan yang kemudian sudah tinggal kita mengunyahnya, tinggal memahaminya dan kemudian mengamalkannya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah sebagai pengantar awal kajian kita, insya Allah yang akan kita lanjutkan insya Allah setiap pekan ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.